Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bandel Ranugra Purnomo dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta akan mempresentasikan kepada Anda tentang pentingnya literasi pada abad ke-21 ini. Berikut materi yang akan saya sampaikan pada Anda. Pentingnya pengembangan literasi pada kurikulum SD hingga SMA. Perkembangan peradaban pada abad 21 memerlukan cara pandang yang berbeda dalam pendidikan. Derasnya teknologi dan informasi yang bisa dilihat dengan cara mudah dan sangat mudah didapatkan akan sangat berguna untuk dunia pendidikan. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dalam persaingan global, perbaikan dan pemberlakuan kurikulum 2013 pada jenjang SD hingga SMA sangat diperlukan agar dapat membekali peserta didik dengan kompetensi yang dipastikan dapat menjalani hidup pada abad ke-21 ini. Pada era ini sangat diperlukan SDM yang memiliki kemampuan dalam ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara holistik. Dalam perhitungan prediksi demografi dan perkembangan ekonomi global pada tahun 2030, diperkirakan bahwa Indonesia akan memerlukan SDM yang sangat terampil, sebanyak 130 juta jiwa. Sedangkan saat ini baru terpenuhi sebanyak 55 juta jiwa. Oleh karena itu, kondisi ini akan menjadi perhatian yang sangat khusus bagi para guru untuk mempersiapkan SDM yang unggul melalui pengembangan sikap literasi. Yang selanjutnya adalah pengertian literasi. Berdasarkan konteks penggunaannya, dinyatakan oleh Bainham pada tahun 1995 bahwa literasi merupakan integrasi keterampilan menyimak, berbicara, menulis, membaca, dan berpikir kritis. Sementara menurut James Gee pada tahun 1990, dia mengartikan bahwa literasi dari sudut pandang ideologis kewacanaan yang menyatakan bahwa literasi adalah penguasaan secara fasih pada suatu wacana sekunder. Yang selanjutnya adalah persiapan SDM bagi bangsa Indonesia. Dalam mempersiapkan SDM bangsa Indonesia yang unggul, diperlukan perencanaan yang sangat matang dan menyeluruh dengan cara menata kembali kurikulum pendidikan dasar, menengah, serta perguruan tinggi. Pengertian kurikulum itu sendiri adalah rencana mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar, serta cara yang digunakan sebagai acuan kegiatan belajar. Dan kurikulum merupakan alat untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki kecakapan atau kemampuan pada abad ke-21. Selanjutnya adalah penelitian oleh Program for International Student Assessment yang disingkat PISA. Dalam antisipasi secara global, peserta didik dari umur 15 tahun, dari kisaran SMP hingga SMA, telah mengikut serta dalam pengukuran kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains yang diselenggarakan oleh PISA. Pengukuran ini rutin dilakukan sebanyak 3 tahun sekali kepada beberapa negara yang siap untuk diteliti. Waktu pelaksanaan pengukuran selama 120 menit dengan sampel dari 8.000 hingga 10.000 siswa dari 350 sekolah yang berbeda, baik negeri ataupun swasta. Berdasarkan pengukuran oleh PISA, pelajar kita masih memiliki peningkatan skor. Namun, peringkat kemampuan literasi membaca bangsa Indonesia masih lebih di bawah dibanding negara-negara lain di ASEAN. Berikut adalah skor literasi membaca menurut PISA. Pada tahun pertama, Indonesia mendapatkan skor sebanyak 317, dapat urutan ke-39 di antara 41 negara. Yang berikutnya di tahun kedua, kita memiliki skor sebanyak 382, tetap di urutan ke-39 dan di antara 40 negara. Tahun ketiga, kita memiliki skor sebanyak 393 dan memiliki urutan ke-48 di antara 57 negara. Tahun keempat, skornya 402, urutan 57 di antara 65 negara. Yang tahun kelima, skor kita 396, urutan ke-61 dan di antara 64 negara. Yang terakhir tahun ke-6, skor kita adalah 397 dan di urutan ke-69 di antara 76 negara. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan skor, tapi kita tetap menjadi negara yang tertinggal dibanding negara lain. Kita selalu berada di peringkat-peringkat terakhir di tiap adanya penelitian. Makanya itu kita perlu peningkatan literasi dari jenjang SD hingga SMA. Kompetensi belajar yang tinggi atau high order thinking skill diperlukan pelajar kita di masa sekarang untuk menyelesaikan masalah dengan cara berpikir kritis, inovatif, dan kreatif.
Pelajar kita juga harus bisa bersaing dengan pelajar negara lain dalam menerapkan standar literasi membaca dan bisa menggunakan bacaan tersebut serta merefleksikannya ke dalam tulisan. Dengan data hasil pengukuran literasi baca oleh PISA, perlu dilakukan peningkatan kualitas belajar Indonesia dari jenjang SD hingga SMA. Untuk mendukung ini semua, maka kurikulum 2013 harus merevisi pelajaran bahasa Indonesia dan lebih mengedepankan pengembangan literasi bagi peserta didik SD hingga SMA. Upaya pengembangan literasi. Kurikulum dikembangkan dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang sangat baik untuk mempersiapkan SDM bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Kurikulum yang dikembangkan Kemendikbud merupakan rancangan tentang tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara pembelajarannya pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Kurikulum 2013 diharapkan akan mengembangkan literasi melalui pembelajaran bahasa Indonesia, melalui pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis. Yang pertama ada pengembangan kompetensi inti sikap. Pembelajaran menulis puisi tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului dengan pemahaman tentang isi puisi tersebut seperti strukturnya, aspek bahasa yang digunakan yang akan dipelajari oleh peserta didik. Dan cara belajar menggunakan pendekatan ilmiah yang mendorong siswa untuk menemukannya secara mandiri. Selanjutnya, guru hanya merefleksikan pengembangan sikap spiritual dan sosial berdasarkan penafsiran isi puisi tersebut. Untuk menemukan pemahaman puisi tersebut, siswa mengembangkan kemampuan mendengarkan puisi, belajar mengidentifikasi unsur-unsur puisi, dan mengidentifikasi diksi dan makna konotatif yang ada di dalam puisi tersebut, sehingga pemahaman peserta didik tentang puisi sangatlah lengkap. Dari pemahaman berikut, dapat dijelaskan bahwa kurikulum 2013 dapat mengajarkan peserta didik tentang cara pengembangan kemampuan berkreasi sastra dan mengajarkan mereka untuk menghargai karya orang lain tanpa melakukan plagiasi. Selanjutnya yang B, penyelarasan kompetensi. Kompetensi dasar dikembangkan dari kompetensi inti yang terdiri atas sikap spiritual atau KI1, sikap sosial atau KI2, pengetahuan atau KI3, serta keterampilan atau KI4. Kompetensi ini sejalan dengan pengembangan kemampuan dalam pembelajaran yang meliputi ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Selanjutnya ada yang C, proses pembelajaran berpikir. Demikian pula dengan proses pembelajaran yang dinyatakan harus selalu menggunakan unsur 5M, yaitu mengamati, mempertanyakan, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikannya. Harus juga direvisi sebagai pendekatan yang bukan satu-satunya yang digunakan, serta tidak harus prosedural. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, 5M harus dipadukan dengan model pendidikan yang terdiri atas 1. Membangun konteks, 2. Menelaah model atau contoh, 3. Mengkonstruksi secara terbimbing, yang keempat, mengkonstruksi secara mandiri. Pengembangan literasi melalui kompetensi dasar. Pengembangan literasi secara eksplisit diwujudkan dalam kompetensi dasar dalam kurikulum inti 3 dan kurikulum inti 4. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, pengembangan kegiatan pembelajaran literasi dalam kurikulum dasar pada matpel bahasa Indonesia ini diharapkan dapat diadakannya aktivitas yang dilakukan oleh guru dan peserta didik yang mengarah kepada peningkatan literasi membaca. Yang terakhir ada yang E, pengembangan literasi membaca. Salah satu hal yang dilakukan dalam pengembangan literasi baca yaitu dengan diadakannya gerakan literasi sekolah. Pengembangan literasi ini mewajibkan siswa dan siswi untuk membaca selama 15 menit sebelum memulai pelajaran yang biasa dilakukan sehari-hari. Akan tetapi, mereka tidak diharuskan untuk membaca mata pelajaran yang biasa mereka pelajari, melainkan mereka dianjurkan untuk membaca buku pengetahuan, keterampilan, maupun buku kepribadian. Yang terakhir, kesimpulan. Pengembangan literasi peserta didik sangatlah mendesak dan darurat sehingga harus masuk ke dalam kurikulum hasil revisi. Kurikulum ini berisi rancangan suatu tatanan masyarakat baru yang dapat bersaing di dunia internasional. Dan kurikulum ini merupakan suatu sikap pengembangan SDM bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Dengan melihat data bonus demografi bahwa di tahun 2030 sampai 2045, bangsa Indonesia memerlukan SDM yang sangat besar, yang berkarakter dan beretos kerja tinggi. Sekian tentang penjelasan pentingnya literasi bagi bangsa Indonesia. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.